bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justika Tamuina dengan NIM 1125153 dari Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa tersebut dipakai sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan sejak berabad-abad di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu juga berkembang pesat karena dipakai oleh pedagang, penyebar agama Islam, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada abad ke-20, kaum pergerakan nasional memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bahasanya netral, sederhana, dan sudah dikenal luas. Bahasa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa Melayu Pasar dan ada pula bahasa Melayu Tinggi. Jadi, bahasa Melayu Pasar adalah bahasa yang sangat lentur. Nah, kenapa bisa dikatakan sangat lentur? Karena bahasa tersebut sangat mudah dimengerti dan memiliki toleransi yang sangat besar, karena serta memudahkan orang-orang menyerap istilah-istilah. Sedangkan bahasa Melayu Tinggi itu hanya digunakan di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Nah, bentuk bahasanya itu lebih sulit daripada bahasa Melayu Pasar. Jadi itu adalah perbedaan dari antara bahasa Melayu Pasar dan bahasa Melayu Tinggi. Awal mula penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermulai dari peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana yang bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi perubahan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, yaitu alam kebangsaan Indonesia. Jadi itu penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia secara singkat. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjelaskan fungsi dari sejarah Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia ialah sebagai pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam, di mana setiap suku yang begitu menjunjung tinggi nilai adat dan bahasa daerahnya masing-masing disatukan dan disamakan derajatnya dalam sebuah kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat beberapa fungsi bahasa Indonesia, baik secara nasional maupun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, di sini terdapat beberapa poin mengenai fungsi nasional. Yang pertama itu adalah bahasa persatuan. Nah, fungsinya yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan antara suku, budaya, dan bahasa daerahnya. Contohnya kita di Sumba, dengan banyaknya perbedaan dari segi bahasa daerah, budaya,
Nah, dengan adanya bahasa Indonesia itulah yang dapat mempersatukan. Kita masuk di fungsi yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai kehidupan sosial. Terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, ada alat komunikasi, yang dimana untuk menyampaikan pikiran seseorang, ide, perasaan, atau informasi antar sesama. Yang kedua itu sebagai alat pemersatu. Maksud dari sebagai alat pemersatu untuk menghubungkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda agar saling mengerti. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi dalam pendidikan. Salah satunya itu adalah sebagai bahasa pengantarnya. Nah, itu fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, bahasa sebagai ilmu pengetahuan itu untuk menyerap, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu bahasa Indonesia, juga telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi modern, di mana yang digunakan dalam media massa, internet, dan di dunia digital. Contohnya, dalam bahasa modern seperti yang dulunya dalam internet itu dikenal sebagai unggah, sekarang itu digantikan sebagai download atau mendownload. Ada juga perubahan seperti memposting. Jadi itu merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam komunikasi modern. Jadi pada intinya fungsi dari bahasa Indonesia itu untuk melancarkan kita berkomunikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi itu adalah penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan fungsinya. Sekian dari penjelasan singkat materinya. Terima kasih.